Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kegiatan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, orang Yahudi menganggap doa, puasa, dan sedekah atau amal kasih sebagai tanda utama kesalehan, dan serentak merupakan 3 pilar besar yang menjadi dasar untuk membangun kehidupan yang baik. Karena itu 3 hal ini menjadi fokus pengajaran Yesus pada Injil hari ini. Namun hari ini juga Yesus menantang kita dengan mempertanyakan motivasi kita dalam melakukan 3 hal ini. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita berpuasa? Mengapa kita bersedekah? Apakah untuk memuliakan diri? Apakah untuk mendapat pujian? Atau sebaliknya, untuk memuliakan dan memuji Tuhan? Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak mencari kemuliaan diri dan mencari pujian dari orang lain melalui penampilan agamis atau penampilan yang saleh. Dengan tegas, Yesus mengajarkan bahwa perbuatan baik yang dilakukan murid-muridnya harus dilakukan secara tersembunyi atau secara rahasia. 3 amalan tradisional ini, sedekah,
doa dan puasa diperlukan, bermanfaat, dan saling melengkapi dalam hidup sebagai umat beriman dan beragama. Namun, bagi Yesus masih perlu ditambah dua hal lagi untuk memperdalam dan menegaskan kesungguhannya, yaitu ketulusan dan kerahasiaan. Maka dalam kerangka ketulusan dan kerahasiaan ini, Yesus mengajar murid-muridnya untuk melakukan sedekah atau amal kasih secara anonim, tanpa nama. Beberapa rabi Yahudi yang hidup sebelum Yesus pernah mengatakan dan mengajarkan bahwa bentuk yang paling sempurna dari sedekah atau amal kasih adalah ketika Anda tidak tahu kepada siapa Anda memberi, dan si penerima tidak tahu dari siapa dia menerima. Mungkin inilah yang ditegaskan Yesus dalam ajarannya yang kita terima hari ini. Untuk apa dilakukan seperti ini? Tindakan ini menjaga si pemberi untuk tidak sombong dan menjaga si penerima dari rasa rendah diri. Itu hal sedekah. Dalam hal berdoa, Yesus meminta para muridnya untuk berdoa di kamar tertutup dan berdoa kepada Bapa di surga secara rahasia. Jadi tidak pamer doa di mana-mana. Dalam hal berpuasa, Yesus mengajarkan supaya para murid menjalankan ibadah puasa dalam sikap rendah hati untuk mencari pemurnian dan untuk mendisiplinkan kehendak bebas. Jadi sebenarnya puasa itu untuk melatih diri supaya kita bisa mengendalikan kehendak bebas kita, bukan kita dikendalikan oleh keinginan dan kehendak kita. Jadi dalam berpuasa kita berlatih melawan godaan dan memilih jalan kekudusan. Bukan berarti menghilangkan godaan, tapi melatih diri melawan godaan. Para saudara yang terkasih, kesungguhan dalam menjalankan firman Tuhan dan kehendak-Nya ditunjukkan dalam ketulusan dan kerahasiaan. Maka marilah kita belajar menjalankan semua kehendak Tuhan dalam ketulusan serta kerahasiaan ini. Amin.